Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa rattilil Qur'ana tartila wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam at-Qur'an ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu wa qala aydan al-mahir bil Qur'ani ma'a safarati kiramil bararah والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. Yang sama-sama kita hormati, maaf, yang sama-sama kita hormati Ustaz Ahmad Jazi yang akan memberikan kepada kita bersama pelatihan bagaimana cara menghafal Al-Quran, pertama dengan cepat, yang kedua insya Allah dengan mutqin. Dan ini merupakan kebutuhan dan keinginan kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau di sini menjadi kebaikan bagi kita semuanya dan secara umum untuk kaum muslimin. Kemudian yang sama-sama kita hormati, untuk meringkas saja seluruh majelis guru, baik ustaz ataupun ustazah yang telah dapat hadir pada kesempatan siang kali ini. Yang sama-sama saya banggakan dan saya cintai, santri Pesantren Madiniyah secara umum dan juga secara khusus santri program Baitul Quran putra maupun putri. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Di dalam bahasa Arab kita mengenal al-ma'ruf la yu'arraf. Yang sudah dikenal itu tidak perlu diperkenalkan lagi. Namun Ustaz, kita di sini tidak semuanya memiliki gadget sehingga tidak mungkin untuk mengakses informasi tentang siapakah itu Ustaz Ahmad Jazi. Jadi mohon izin kita bacakan juga profil itu. Jadi beliau adalah Ustaz Ahmad Jazi. Di sini dituliskan penemu metode menghafal Al-Quran dalam waktu 10 menit untuk setiap halaman. Kemudian beliau founder Yayasan Waqaf Al-Quran Kreatif Internasional. Berikutnya memegang sanad qiraat sab'ah dari Syekh Dr. Saleh Musa Jibu As-Sudani dari Sudan. Kemudian beliau trainer pelatihan Al-Quran internasional. Berikutnya founder IBDA Arabic Academy. Kemudian penulis juga, beliau seorang penulis yang ada buku ide-ide inovatif dalam menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, ini hal patut kita syukuri. Mari semuanya, khusus bagi santri dan santriwati yang hadir, untuk kita dengarkan baik-baik pemaparan dari beliau. Hal-hal yang penting kita catat dulu, dan poin-poin penting nanti pelatihan yang beliau berikan kita ikuti secara sungguh-sungguh. Jadi salah satu caranya agar kita bisa menyerap ilmu dengan baik, sekarang metode yang sudah kita praktekkan ataupun kita kuasai, coba kosongkan dulu. Ya, kosongkan metode kita agar kita tidak tahu apa-apa. Kemudian kita dengarkan metode yang disampaikan oleh Ustaz nanti, mudah-mudahan bisa kita serap secara menyeluruh. Untuk demikian saja, untuk tidak memperpanjang kalam, kita serahkan kepada Ustaz Ahmad Jazi untuk memulai latihan atau presentasi ini. Waktu ilaikum tafadhal mashkura. Syukran Zah. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an min ahlika wa khassatika ya rabbal alamin. Amma ba'd. Apa kabar adik-adik sahabat Al-Quran semuanya? Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa datang ke sini untuk berbagi ilmu, sharing ilmu tentang menghafal Al-Quran. Saya doakan semoga adik-adik dan sahabat Al-Quran semuanya yang ada di sini, Allah mudahkan menghafal Al-Quran. Allah jadikan hafiz dan hafizah Al-Quran 30 juz mutqin tahun 2023. Allahumma amin ya rabbal alamin. Adik-adik sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sehari kita menghafal 1 juz, berapa lama selesai 30 juz? 30 hari kan? Bisa enggak? Ya. Kalau sehari kita menghafal setengah juz, berapa lama kita selesai 30 juz? 2 bulan atau 60 hari. Kalau sehari menghafal 7 halaman, 7 halaman itu 3 lembar setengah. Berapa lama selesai 30 juz? 3 bulan atau 90 hari. Kalau sehari menghafal 5 halaman atau 2 lembar setengah atau rubu'ul juz, berapa lama selesai 30 juz? 4 bulan atau 120 hari. Kalau sehari menghafal 4 halaman atau 2 lembar, berapa lama selesai 30 juz? 5 bulan atau 150 hari. Kalau sehari menghafal 2 halaman atau 1 lembar, berapa lama selesai 30 juz? 10 bulan atau 300 hari. Nah, saya menghafal Al-Quran 30 juz adik-adik itu 10 bulan. Tahun 2008, kelas 2 SMA. Ya, saya menghafal Al-Quran 30 juz. Tahun 2012 saya talaqi qiraah sab'ah dan dapat 14 riwayat sanad yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tahun 2012. Jadi adik-adik kalau mau menghafal Al-Quran 30 juz tahun 2023, maka target yang paling sedikit sehari 2 halaman atau 1 lembar. Hari ini ya, kita mulai hari ini. Mudah-mudahan nanti akhir Desember atau akhir tahun kita bisa wisuda 30 juz. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau sehari menghafal one day one page, sehari 1 halaman, berapa lama selesai 30 juz? 20 bulan atau 600 hari atau 2 tahun. Nah, di sini adik-adik menghafal 30 juz berapa lama? Berapa lama 30 juz? Ya. Sebenarnya paling lama itu kalau bisa 2 tahun. Paling lama 2 tahun ya. Saya ada lembaga juga tahfiz. Menghafal Al-Quran 30 juz 6 bulan. Ada yang menghafal 30 juz 1 tahun. Dan ada yang menghafal 30 juz semutkin Al-Fatihah 2 tahun. Nah, sekarang sedang berjalan. Nanti saya sampaikan ilmunya ya. Kalau sehari menghafal setengah halaman, kita akan selesai selama 3 tahun setengah. Kalau sehari menghafal 4 ayat, kita akan selesai selama 4 tahun setengah. Kalau sehari kita menghafal 2 ayat, kita akan selesai selama 9 tahun. Dan kalau sehari kita menghafal 1 ayat, kita akan selesai selama 17 tahun. Ya, silakan pilih yang mana. Fattaqullaha mastata'tum. Pilih yang mana? Ya, ala kulli hal. Ya, mudah-mudahan ya, salah satunya dengan asbab metode ini adik-adik kita bisa menghafal Al-Quran
lebih cepat dan lebih mutqin. Insyaallah. Ada orang yang menghafal Al-Quran cepat. Saya rasa adik-adik di sini ada yang cepat. Satu halaman berapa lama biasanya? Ya, relatif kan. Ada yang bisa setengah jam, ada yang 1 jam, ada yang sehari mungkin. Ya. Tapi yang jadi masalah setelah hafal gampang hilang. Ya kan? Menghafal cepat hilang. Ada juga yang lain. Menghafal Al-Qurannya lama sekali. Susah sekali. Setelah hafal, hafalannya mudah hilang. Ya kan? Ngapalnya sulit, cepat hilang. Nah, insyaallah adik-adik, ya, di sini kita akan belajar bagaimana cara menghafal Al-Quran lebih mudah, lebih cepat, dan begitu hafal, mutqin, tidak mudah hilang dan terlupakan. Nah, adik-adik, saya dan tim itu menyusun mushaf. Metode menghafal Al-Quran ini ditrainingkan itu dari 2014 di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat ini. Saya di Arisalah pernah, di CBS, dan di tempat-tempat lain. Nah, tahun 2022, nah, mushaf ini dan tim saya susun. Jadi cara hafal Al-Quran cepat dan mutqin. Jadi yang akan saya presentasikan di sini adalah bagaimana menghafal Al-Quran cepat dan mutqin menggunakan mushaf ini. Bisa juga menggunakan mushaf adik-adik. Ya, seperti itu. Nah, saya sampaikan sedikit apa itu mutqin adik-adik ya. Supaya persepsi kita sama, apa itu mutqin. Oke. Yang saya terapkan, mutqin itu adalah semua santri, semua peserta menerapkan metode ini. Begitu dapat 1 juz, dia ya ada 2 bentuk ujian. Pertama, 1 juz itu dibaca dalam sholat sunnah 4 rakaat. Pertama ada ujian sholat namanya, sebelum ujian lisan. Jadi 1 juz itu dibaca dalam sholat sunnah 4 rakaat. 1 rakaat rubuh. 1 rakaat 2 lembar setengah, 2 lembar setengah. 4 rakaat selesai kan? 1 juz. Itu tahap pertama. Tahap kedua, 1 juz harus habis dalam 2 rakaat. Maknanya 1 rakaat setengah juz dan setengah juz. Tahap ketiga, 1 rakaat 1 juz. Rakaat kedua bebas, Al-Ikhlas, Al-Kautsar, atau surat apa saja. Bahkan ada yang rakaat pertama 1 juz, rakaat kedua 1 juz. Adik-adik pernah sholat 1 rakaat 1 juz? Pernah? Belum ya? Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan, Ustaz. Adik-adik, ada salah seorang pemuda namanya Ibrahim An-Nabhani. Pemuda Turki, umur 17 tahun. Kira-kira 2 tahun yang lalu itu viral. Kenapa dia viral? Karena pemuda ini biasa sholat 1 rakaat 15 juz. Ya, biasa sholat 1 rakaat 15 juz. Pada saat itu di bulan Ramadan menjadi viral karena beliau mampu sholat 1 rakaat 30 juz dalam waktu 6 jam. Ya, silakan Anda googling, buka di internet, itu ada. Ibrahim An-Nabhani, umur 17 tahun. Nah, pemuda itu harus kayak gitu tuh. Ya. Yang menunjukkan prestasinya. Nah, ini tahap pertama dalam ujian sholat, apa itu mutqin. Jadi setiap juz, perpindahan juz harus dilakukan dalam sholat-sholat sunnah, seperti itu. Kemudian tahap yang kedua adalah ujian lisan. Ujian lisan ini berupa 8 pertanyaan. Anda harus jawab 8 pertanyaan ini baru boleh pindah juz. Pertanyaan pertama sambung ayat. Gampang kan? Contoh. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sambung. Mudah kan? Nah, kayak gitu sambung. Biasa dalam musabaqah. Pertanyaan kedua, tahu ayat ini enggak? Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Tahu? Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya sebutkan 5 ayat sebelum ayat itu. Atau sebutkan 5 ayat setelah ayat itu. Ya, itu pertanyaan kedua.
Pertanyaan ketiga, baca mundur dari bawah ke atas terbalik. Adik-adik hafal Al-Mulk ayat 1 sampai 30 hafal? Bisa nggak 30 sampai 1? Ada santri saya coba, dia challenge dirinya, dia tantang dirinya. Dia coba baca mundur. Ini dirinya sendiri ya. Ayat terakhir juz 5, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Dia baca mundur sampai alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Lebih dari 100 halaman. Baca mundur adik-adik, bukan baca maju. Itu pertanyaan ketiga. Jadi nanti ustadznya nanya itu, misalnya baca mundur halaman ini, baca mundur halaman ini. Pertanyaan keempat, mufradatul ayat. Coba juz 1 cari kata ba'udah. Ada nggak di juz 1 kata ba'udah? Coba apa ayatnya? Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udah. Nah. Coba cari kata safra di juz 1. Ya, awal-awalnya awal. Qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Nah, kayak begitu. Ya, mufradatul ayat. Pertanyaan kelima, mujmal ayat. Arti atau makna. Coba baca di juz 1, ada ayat perintah kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi. Apa ayatnya? Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Itu pertanyaan kelima adik-adik. Pertanyaan keenam, baca halaman 50 ayat paling atas. Setelah itu maju 5 halaman ayat paling bawah. Setelah itu maju 7 halaman ayat paling atas. Hafal nomor halaman. Adik-adik hafal nomor halaman? Saya kasih tahu ilmunya, 1 menit hafal. Mau atau enggak? Saya kasih tahu ilmunya, ini ada ilmunya. Bukan karena, ya ini ada polanya gitu. Anda akan hafal nomor halaman saat ini juga, insya Allah. Percaya atau enggak? Oke, kita buktikan ya. 30 juz itu ada berapa halaman adik-adik? Coba cek, 604 halaman. Coba cek mushafnya. Ayat surah An-Nas. Betul nggak? 604 halaman kan? Oke, sekarang kita mulai menghitung. Adik-adik akan hafal nomor halaman, insya Allah. Berapa jumlah halaman dalam setiap juz? 20 halaman. Itu berlaku dari juz 2 sampai juz 29 adik-adik. Juz 30 jumlahnya 23 halaman dan juz 1 jumlahnya 21 halaman. Oke, paham ya? Jadi juz 1 itu 21 halaman. Dari juz 2 sampai juz 29 jumlahnya 20 halaman. Juz 30 jumlahnya 23 halaman. Oke, kita mulai menghitung, siap? Halaman pertama Al-Quran surat apa? Al-Fatihah. Halaman kedua Al-Baqarah. Oke, sekarang kita mulai menghitung. Halaman kedua surah Al-Baqarah, halaman Al-Quran yang kedua adalah surah Al-Baqarah. Anggap itu awal juz. Juz 1 kan? Anggap awal juz 1 itu halaman kedua. Oke, sekarang 2 tambah 20 berapa? 22. Itu adalah halaman pertama juz 2. Saya pulus sufaha. Coba buka. Coba buka. Saya pulus sufaha. Ada yang nggak ada mushafnya, udah 30 juz. Masya Allah. Betul nggak? 22 kan? 22 tambah 20 berapa? 42. Itu adalah halaman pertama juz 3, Tilkar Rusul. Betul nggak? 42 tambah 20 berapa? 62. Itu adalah halaman pertama juz 4, Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. 62 tambah 20 berapa? 82. Itu adalah halaman pertama juz 5, Wal Muhsanat. 82 tambah 20 berapa?
102. Itu adalah halaman pertama juz 6. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'. 102, 122, 142, 162, 182, 202, 222, begitu terus sampai selesai. Iya kan, mudah ya? Ya, Anda tambahkan 20 ya, itu akan ketemu selalu awal halaman pada juz itu. Oke, sekarang kita uji coba. Halaman kedua tadi adalah surah Al-Baqarah kan? Halaman pertama juz 1. Halaman 22 adalah halaman pertama juz 2. 42 adalah halaman pertama juz 3. Oke, sekarang tahu ayat ini enggak? Sekarang saya minta nomor halaman. Tadi 42 kan tilkar rusul ya. Oke, sekarang ayat ini. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Itu juz berapa? Halaman keberapa juz 3? Halaman ketiga juz 3. Berarti kalau tambah dari 42 jadi halaman berapa itu? 44. Mudah kan? Tahu kan? Iya. Oke, sekarang ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Itu juz berapa? Juz 3. Al-Baqarah. Halaman keberapa? 48 ya. Ya, kan Anda tinggal tambahkan saja 42. Karena dia berada di halaman ke-7. Halaman ke-7 juz 3. Paham adik-adik? Nah, sekarang sudah hafal nomor halaman kan? Nah, kalau sudah hafal, sekarang kita akan menghafal ayatnya. Yang sulit itu hafal ayatnya. Kalau nomor halaman mudah insyaallah. Nah, sekarang kita akan menghafal 6.236 ayat. Nah, kayak gitu. Oke, itu pertanyaan ke-6 adik-adik, nomor halaman. Pertanyaan yang ke-7 adalah sebutkan kata terakhir dalam satu halaman setiap ayat. Contoh misalnya, kalau awal ayat ya ayyuhalladzina amanu innal ladzina kafaru fa'amal ladzina amanu kan? Kata terakhir apa? Mubin, azim, alim, ma'aba, rahima, ya, khabira, kayak gitu kan? Nah, itu disebutkan. Kata terakhir, bukan awal ayat. Pertanyaan ke-8, sebutkan jumlah ayat dalam satu halaman. Halaman 50 berapa jumlah ayat? Halaman 22 berapa jumlah ayatnya? Halaman 42 berapa jumlah ayatnya? Seperti itu. Nah, 8 pertanyaan ini plus ujian sholat Anda akan dapatkan kalau Anda menerapkan metode menghafal Al-Quran ini. Kalau adik-adik mau study banting, ayo jom pergi ke Bandung. Saya punya lembaga namanya Al-Quran Kreatif Internasional. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan kayak gini itu insya Allah itu setiap hari makanan sehari-hari. Seperti itu. Nah, jadi nanti silakan kalau mau diterapkan saya bantu. Ya, Anda bisa terapkan 1 juz dalam 4 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat, dan 8 pertanyaan sebelum kita pindah juz. Jadi sebenarnya ini bukan hanya cara ngapal cepat adik-adik. Saya tidak setuju kalau hanya ngapal cepat setelah itu hilang gitu. Ya, tapi bagaimana ini lebih mudah, lebih cepat, tapi hafalannya mutqin. Insya Allah bisa dipahami adik-adik. Nah, ini gambaran yang akan kita dapatkan dalam pelatihan kali ini. Baiklah, kita akan langsung saja ya. Insya Allah nanti di sini sepertinya kalau sampai asar ini nggak cukup Ustaz. Nyambung lagi kayaknya. Gimana kalau nyambung lagi? Gak apa-apa, saya siap berbagi ilmu. Dan ini nanti bukan hanya pelajaran teori. Saya lebih suka praktek sebenarnya. Saya lebih suka praktek. Saya kasih teori sedikit, setelah itu kita praktek, dan setelah itu kita uji publik. Langsung diuji. Ujinya baca mundur dari bawah ke atas terbalik. Ya gimana? Siap? Bukan hanya dari halaman atas, tapi kita minta dari bawah ke atas terbalik. Siap? Ya. Jangan bandingin kita sekarang dengan kita 3 jam kemudian. Ya kan? Karena belum dapat ilmunya. Insya Allah. Nah, nanti disiapkan surprise sama ustadz-ustadzahnya. Ya, siap ya? Ya. Oke, baik. Kita masuk ke poin pertama dari metode ini. Poin pertama dari metode ini adalah yuk kita niatkan selalu menghafal Al-Quran karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita menghafal Al-Quran karena Allah, adik-adik. Ikhlas karena Allah.
Bukan karena makhluk, bukan karena hadiah, bukan karena yang lain. Tapi tujuan kita Allah Subhanahu wa taala. Orang memuji kita ngapal Al-Quran, alhamdulillah. Tidak dipuji, tidak ada masalah. Karena itu bukan tujuan saya. Ngapal Quran capek nggak adik-adik? Lelah nggak? Lelah kan? Letih kan? Tapi kalau tujuan kita Allah Subhanahu wa taala, ya, lelah itu tersingkir adik-adik. Kita akan punya energi baru lagi, tenaga baru lagi. Karena tujuan kita Allah Subhanahu wa taala, bukan karena lain. Orang yang menghafal Al-Quran karena disuruh, karena dipaksa, karena hadiah, dia akan selalu mengeluh. Coba aja, dia akan selalu mengeluh dan dia tidak maksimal dalam menghafal Al-Quran. Ya, seperti itu. Ini poin pertama, ikhlas menghafal Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, poin yang kedua. Maksimal minum air putih sebelum menghafal Al-Quran. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-30, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin." Dan kami jadikan semua yang hidup itu berasal dari air. Nah, tubuh kita berapa persen airnya adik-adik? 70 sampai 80% itu mengandung air. Ya. Otak manusia 75% itu air dan 20% adalah oksigen. Kalau tubuh kita ini mengalami kekurangan air, otak kita mengalami kekurangan oksigen, maka otak kita tidak bisa berpikir, nggak bisa mikir, nggak bisa ngafal, tidak bisa mengingat dengan baik, tidak bisa fokus, dan tidak bisa konsentrasi. Jadi di lembaga saya adik-adik, minum air putih itu bagian daripada SOP, Standard Operational Procedure. Sebelum menghafal Quran, Anda harus minum 1 gelas atau 2 gelas air. Ya. Saya mau tanya, yang ngapal Al-Quran itu otak atau dengkul? Ya, otak kan, kebutuhan otak adalah air dan oksigen. Ya, ini jangan disepelekan adik-adik. Ya. Minum kopi atau teh boleh nggak? Boleh ya. Nanti setelah dapat 1 halaman baru minum teh atau kopi. Ya, seperti itu. Ya. Jadi maksimalkan kebutuhan air putih. Saya pernah ngisi di salah satu sekolah di kota Jambi. Dia menerapkan minum air putih tergantung berat badan. Yang berat badannya 10 kilo minumnya 1 liter. Yang berat badannya 20 kilo 2 liter. Yang berat badannya 50 kilo 5 liter. Dan itu harus ada di checklist. Begitu dia terapkan ini, subhanallah, jarang santrinya ada yang sakit. Dan jarang ustadz-ustadzahnya yang sakit. Ya. Kalau itu dilanggar, nah itu kena suspend gitu. Ya, seperti itu ya. Ini poin yang kedua, maksimal minum air putih. Yang ketiga, berdoa dan mendoakan sebelum menghafal Al-Quran. Adik-adik mau kunci sukses nggak? Nah, ini kunci sukses ini. Berdoa dan mendoakan. Adik-adik mau apa? Mau jadi apa? Mau sukses seperti apa? Ini adalah ya salah satu kunci sukses adik-adik. Berdoa dan mendoakan. Kalau saya berdoanya kayak begini, ya Allah jadikan saya hafiz Al-Quran 30 juz mutqin. Jadikan saya penghafal Al-Quran. Pertanyaannya, apakah doa saya ini dikabulkan atau enggak? Ya, belum tentu. Saya enggak tahu doa saya ini dikabulkan atau enggak. Tapi bagaimana kalau doa saya seperti ini? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkan sahabat saya Umar menghafal Al-Quran. Mudahkan teman saya Ali menghafal Al-Quran. Mudahkan Faruk menghafal Al-Quran. Anda sebut nama teman-teman Anda. Ya Allah, mudahkan Aisyah menghafal Al-Quran. Mudahkan Khadijah menghafal Al-Quran. Mudahkan Fatimah menghafal Al-Quran. Ya Allah, mudahkan kakak saya menghafal Al-Quran. Mudahkan adik saya menghafal Al-Quran. Mudahkan ayah dan bunda saya menghafal Al-Quran. Ya Allah, aku juga ya. Amin.
Menurut Anda, kalau doanya kayak gitu dikabulkan atau enggak? Mustajab, teman-teman. Kata Rasul, doa seorang muslim kepada muslim lainnya tanpa sepengetahuannya mustajab, dikabulkan. Ya. Seperti itu. Apa yang Anda inginkan dalam hidup ini? Sebelum Anda minta untuk diri Anda, mintakan dia untuk orang lain dulu. Kan biasanya kita kalau berdoa ego kan, untukku semua. Ya kan? Nggak ada untuknya gitu, nggak ada untuk yang lain. Nah, ini rumus sukses adik-adik. Apapun yang Anda inginkan dalam hidup ini, sebelum Anda minta untuk diri Anda, mintakan dulu untuk orang lain. Semakin banyak Anda doakan orang lain, sebut namanya, maka malaikat akan mengatakan, amin, walaka bimithli. Amin, walaka bimithli. Amin, untukmu juga. Amin, untukmu juga. Di sana ada malaikat yang mendoakan. Nah, kira-kira kalau malaikat yang mendoakan dikabulkan atau enggak? Pasti dikabulkan. Kenapa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat sama Allah. Jadi kalau berdoa itu dikabulkan. Oke, sekarang saya minta teman-teman yuk 1 menit angkat tangannya. Sebut nama teman-teman Anda yang Anda ingin dimudahkan oleh Allah menghafal Al-Quran. Setelah itu baru Anda bilang gimana? Ya Allah, aku juga ya. Silakan. Baterainya mungkin. Baterainya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga semua nama yang Anda sebut tadi Allah mudahkan menghafal Al-Quran. Semoga nama Anda juga tadi disebut ya sama teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ini poin yang ke-3 kan? Oke, sekarang kita masuk ke poin berikutnya. Poin berikutnya adalah, bayangkan Anda sudah menjadi seorang hafiz atau hafiz Al-Quran 30 juz. Mutqin. Silakan, pelajaran kali ini membayangkan. Gratis kok. Silakan bayangkan aja. Terbayang nggak? Atau gelap gitu? Gelap. Oke adik-adik, saya mau bertanya. Ilmuwan siapa yang menciptakan lampu? Tony. Iya, Tony. Itu Tony nama kecilnya. Nama besarnya Thomas Alva Edison. Oke. Adik-adik, pertanyaannya. Thomas Alva Edison punya ide bikin lampu kan? Saya mau bikin lampu, kata Thomas Alva Edison. Pertanyaannya, apakah lampunya langsung jadi atau tidak? Berapa lama baru jadi lampu? Menyala kayak gini. Berapa lama? Setelah uji coba ratusan kali, ribuan kali, tahunan, belasan tahun, bahkan puluhan tahun, baru jadi lampu. Betul nggak? Betul ya? Oke, sekarang tahu tidak adik-adik? Ketika Thomas Alva Edison punya ide bikin lampu, ternyata lampunya sudah langsung menyala. Di mana menyala? Ya, di dalam bayangan dan imajinasi dia. Udah nyala kan? Tapi untuk membuktikannya menyala beneran, itu yang butuh waktu. Nah sekarang,
Ketika saya minta Anda, bayangkan sekarang Anda udah jadi hafiz Al-Quran 30 juz mutqin. Apakah Anda langsung jadi hafiz atau enggak? Enggak kan? Berapa lama baru jadi hafiz? Ya, terserah Anda. Bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, tergantung Anda. Tapi apakah teman-teman tahu, ketika Anda berhasil bisa membayangkan Anda seorang hafiz Al-Quran, maka Anda sebenarnya udah jadi hafiz. Di mana hafiznya? Di dalam bayangan dan imajinasi Anda. Ya. Tapi untuk membuktikan Anda jadi hafiz beneran, itu yang butuh waktu. Apa maksudnya? Ini saya sebut dengan file hafiz, teman-teman. Ini yang saya sebut dengan file hafiz atau file sukses. Silahkan teman-teman, Anda bayangkan Anda sekarang sukses. Silahkan Anda sekarang bayangkan Anda jadi hafiz atau hafiz Al-Quran. Insya Allah suatu saat Anda beneran akan sukses dan Anda akan jadi hafiz dan hafiz Al-Quran. Itu yang dikatakan Allah dalam hadis qudsi. Ana inda zanni abdi bi falyazunnu bi ma syaa. Aku tergantung dari prasangka hambaku kepadaku, maka hendaklah ia berprasangka apa saja tentangku. Ya, Anda berprasangka apa tentang Quran? Al-Quran mudah dihafal atau Al-Quran sulit dihafal? Bukankah Allah berfirman di dalam surah As-Saffat, "Fama zannukum birabbil alamin." Apa prasangka Anda kepada Allah? Ya, seperti itu. Di dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah sama Allah, Anda yakin doa Anda dikabulkan. Bagaimana cara kita yakin doa kita dikabulkan? Salah satunya dengan cara membayangkan doa kita itu sudah dikabulkan. Ya, kata Rasul, "Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Ketahuilah, Allah tidak akan mengabulkan doa yang keluar dari hati yang lalai dan hati yang main-main. Nah, jadi cara membayangkan, mengimajinasikannya dalam doa adik-adik. Anda minta sama Allah. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Paham ya? Oke. Kali ini kita punya file hafiz sekarang. Meskipun kita belum hafiz, insya Allah kita punya file hafiz. Dan suatu saat kita benar-benar menjadi hafiz dan hafiz Al-Quran. Oke, poin berikutnya. Pemanasan otak. Oke, adik-adik. Sebelum kita olahraga biasanya ngapain? Pemanasan. Kalau tidak pemanasan apa yang terjadi? Cedera, lecet, kram kakinya. Betul nggak? Kita punya kendaraan, motor atau mobil. Sebelum dipakai berangkat diapain? Dipanaskan. Kalau nggak dipanaskan apa yang terjadi? Rusak mesin, mogok dan seterusnya. Oke, kita bekerja di depan laptop atau komputer. Sebelum dipakai ngetik atau browsing diapain? Refresh. Kalau tidak di refresh, hang, error, lambat loading, iya kan? Ternyata cara kerja otak manusia itu mirip seperti ini. Ya, harus di refresh dulu sebelum dipakai menghafal Quran. Harus dipanaskan dulu sebelum dipakai menghafal Al-Quran. Kalau kita menghafal Al-Quran tanpa melakukan pemanasan otak, ya, atau to the point, ini tidak bagus adik-adik. Coba aja ketika kita menghafal Al-Quran. Misalnya saya mau menghafal Al-Mulk, Anda langsung ambil Quran kan? Kita bisa to the point. Ambil Quran, langsung mulai. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya kan? To the point dalam menghafal Al-Quran itu nggak bagus. Kita perlu waktu 5 menit atau 6 menit sebelum menghafal Al-Quran. Seperti itu. Bagaimana caranya? Caranya gini. Nanti ketika kita mau menghafal Al-Quran, itu jangan langsung memegang Al-Quran. Jauhkan Al-Quran, muraja atau baca 1 halaman atau 2 halaman,
atau satu surah pendek, atau Al-Fatihah, ayat kursi diulang-ulang, yang kira-kira waktunya 5 menit. Setelah itu baru ambil mushafnya, buka mushafnya, kemudian langsung menghafal. Paham adik-adik? Jangan to the point, jangan langsung. Karena ini merupakan rahasia salah satu cara kerja otak manusia. Contoh adik-adik, yang sering dilakukan oleh orang-orang kapitalis. Ya, suka nonton film nggak? Suka nonton TV, kalau pulang ke rumah suka nonton kan? Coba perhatikan. Kalau acaranya menarik, biasanya iklannya suka lama kan? Ya kan? Kita dibikin greget, kita dibikin gak sabaran, kita dibikin penasaran. Tapi kita mau menunggu sambil marah-marah. Nah, begitu acaranya diputar, oh hening sekali, khusyuk gitu. Nah, ternyata kita bikin dulu otak kita penasaran, kita bikin dulu otak kita greget, gak sabaran, baru kita mulai menghafal Al-Quran. Jadi jangan to the point, jangan langsung. Siapkan waktu 5 menit sebelum menghafal Al-Quran. Anda muraja, Anda ngulang ya hafalannya yang butuh waktu sekitar 5 menit. Setelah itu baru ambil mushafnya dan baru langsung mulai menghafal. Bisa dipahami? Silakan dipraktekkan adik-adik. Ya. Karena ilmu itu kalau nggak dipraktekkan akan kembali lagi. Jadi nanti kalau Anda menghafal Al-Quran, jangan to the point, jangan langsung ambil mushaf. Siapkan waktu Anda 5 menit, ulang-ulang dulu, biar Anda penasaran dulu. Ya otaknya bilang, ayo cepat menghafal, ini waktunya menghafal. Kan penasaran dia greget, ya nggak sabaran, setelah itu baru menghafal. Maka Anda akan jumpai, ya Anda lebih cepat dan lebih mudah menghafal Al-Quran. Oke, bisa dipahami? Oke, kita masuk ke poin berikutnya. Poin berikutnya sebelum kita mulai menghafal Al-Quran adalah pernafasan. Coba lihat di samping kiri kanan Anda, mungkin ada teman Anda yang berada di alam lain. Maksudnya tidur gitu. Di alam lain itu tidur. Adik-adik, otak manusia kebutuhan oksigennya itu 20%. Kalau otak manusia ini kekurangan oksigen, apa yang terjadi? Ngantuk. Ya. Makanya kalau ada yang ngantuk, nah itu otaknya kekurangan oksigen. Dalam waktu yang lama, kalau otak kekurangan oksigen, apa yang terjadi? Stroke. Lumpuh adik-adik. Kalau kita bernapas biasa kayak gini ya, normal kayak gini, itu ada kantung udara, dalam paru-paru itu tidak dapat oksigen. Dia akan dapat oksigen kalau kita bernapas panjang dan dalam, kemudian ditahan, baru dilepaskan. Nah sekarang teknik pernapasannya caranya, lakukan teknik pernapasan ini minimal 3 kali sebelum menghafal. Tujuannya untuk memaksimalkan oksigen dalam otak, dan agar menjadikan kita rileks, ya, tenang, bahagia menghafal Al-Quran. Bagaimana caranya? Caranya gini. Tarik napas yang panjang dan dalam melalui hidung dengan rileks dan tenang. Kemudian tahan di perut Anda selama 8 detik. Bukan 8 menit. 8 detik. Setelah itu lepaskan lewat mulut. Perlahan-lahan dengan rileks dan tenang. Bisa dipahami? Oke, sekarang saya praktek. Lakukan 3 kali. Tarik napas panjang dan dalam melalui hidung. Tahan di perut selama 8 detik. Lepaskan lewat mulut perlahan-lahan dengan rileks dan tenang. Lakukan 3 kali. Sudah adik-adik? Udah ya? Ya. Silakan ya, sebelum menghafal Al-Quran nanti lakukan itu. Minimal 3 kali. Bagus juga kalau Anda lakukan pada malam hari. Ketika mau bangun tahajud, misalnya bangun jam 3,
lakukan itu. Kan biasanya orang kalau habis bangun tengah malam ya, jam 3 misalnya, kan kita duduk tuh antara hidup dan mati kan, mau kembali atau mau bangkit gitu. Nah, posisi otak pada saat itu kekurangan oksigen. Coba lakukan teknik pernapasan begitu, insya Allah kita akan lebih seger. Bisa dipahami hari ketiga? Oke, sekarang kita masuk ke poin adalah fokus. Nah, fokus dalam menghafal Al-Quran. Fokus dalam menghafal Al-Quran itu ada 3 adik-adik. Yang pertama, cara memegang Al-Quran. Nah, coba contohkan sama saya. Kalau Anda ngapal Quran, bagaimana cara pegang Qurannya? Gitu kan? Di atas meja gitu ya? Biasanya orang, kalau nggak ada meja gimana caranya? Biasanya gini kan? Orang biasanya standar gini kan? Atau di pangku. Dikirain ngaji, taunya tidur. Khusyuk dia tidur gitu. Atau kalau emak-emak, biasanya sholat subuhnya di kamar kan, nggak ada rehal, pakai bantal kan, ngaji 5 menit, Al-Quran digeser, kepalanya ditaruh. Oke, perhatikan adik-adik, semua cara memegang Al-Quran yang membuat kepala Anda merunduk, leher Anda tertekuk, itu tidak bagus. Semua cara memegang Al-Quran yang membuat kepala Anda merunduk, leher Anda tertekuk, itu nggak bagus. Alasannya saya punya 2. Contoh nih, saya ngapal Quran, simpanlah di meja kayak gitu kan. Pasti kepala merunduk, leher tertekuk kan. Dalam waktu yang lama, peredaran darah ke otak itu nggak lancar. Karena leher kita tertekuk. Sehingga ya, darah yang membawa oksigen ke otak itu terhambat. Apa jadinya kalau otak kekurangan oksigen? Ngantuk. Nah, seperti itu adik-adik. Ya. Yang kedua, alasannya, cara memegang Al-Quran yang membuat kepala merunduk atau leher tertekuk, itu saya sebut dengan stand negatif. Secara psikologi manusia, kalau orang menangis ngelihat kemana? Ke bawah kan? Orang sedih ngelihat kemana? Menyesal ngelihat kemana? Hal-hal negatif tentang diri sendiri ngelihat kemana? Bawah. Ya, jangan sampai ketika mau ngafal Al-Quran kita pakai stand negatif. Insya Allah saya bisa ngafal Al-Quran 30 juz tahun 2023, sehari 2 halaman. Udah semangat. Tapi cara pegang Al-Qurannya yang salah. Begitu ngafal, ini belum ngafal aja udah mikir gitu. Ayatnya panjang ya. Sulit kata-katanya. Kayaknya nggak bisa deh. Besok aja deh ngapalnya. Bulan depan aja. Tahun depan aja. Jadi belum ngapal aja udah mikirnya yang negatif kan. Nah, itu stand negatif adik-adik. Ya. Nah, sekarang cara memegang Al-Quran yang betul ada 3 saat menghafal. Pertama, letakkan mushaf Al-Quran pas di hadapan wajah, sejajar dengan wajah. Kenapa sejajar dengan wajah? Karena kepala tidak merunduk lagi, leher tidak tertekuk, sehingga peredaran darah tetap maksimal ke otak. Yang kedua adik-adik, mata adalah panca indera manusia yang paling dekat dengan otak dan langsung terhubung ke otak. Kalau ayatnya sejajar dengan bola mata, ayatnya akan lebih mudah di-scan dan dipoto memori. Jadi lebih mudah dihafal. Di-scan, dipoto oleh mata sehingga mudah dihafal. Bisa dipahami? Cara yang kedua, kalau Anda ingin ganti gaya misalnya, cara yang kedua adalah geser Al-Qur'annya ke kanan. Ini kan tadi pas di hadapan wajah. Sekarang Anda geser ke kanan, angkat sedikit. Kanan atas namanya. Bagian kanan atau atas. Kayak orang selfie gitu loh.
selfie kan. Kanan atas. Nah, kalau tangan kanannya pegel, capek, ganti dengan tangan kiri. Ya, kalau pegel kan, capek. Jadi kiri atas, geser ke kiri, angkat sedikit. Nah, kenapa kanan atas atau kiri atas adik-adik? Karena ini ada hubungannya dengan memori ingatan. Coba, ketika Anda mengingat sesuatu, bagaimana cara Anda melihat? Coba, ingat sesuatu. Coba ingat sesuatu. Gimana? Nunduk gitu ya? Ingat sesuatu, nunduk. Gini kan? Apa ya? Ya kan? Nah, kanan atas atau kiri atas, Anda letakkan mushaf Al-Quran di saat menghafal, insya Allah itu akan ya membantu Anda lebih mudah mengingat, lebih mudah menghafal. Bisa dipahami? Nah, saya di Bandung itu saat ada rehal yang standar pas di hadapan wajah. Nanti kalau WA saya kirimkan bagaimana contoh rehalnya, supaya Anda tidak capek pegang, gitu kan? Ya, seperti itu. Jadi rehalnya kalau di tempat saya itu, dia rehal standar pas di hadapan wajah. Ya, nanti kalau mau saya kirimkan rehalnya, minta di tukang mebel bikinkan seperti itu. Begitu. Bisa dipahami adik-adik? Oke, sekarang fokus yang kedua. Fokus yang kedua dalam menghafal Al-Quran adalah live the moment. Ya, live the moment. Menghadirkan pikiran. Bisa tidak kita menghafal Al-Quran, fisik kita di sini, tapi pikiran kita di tempat lain? Bisa atau enggak? Enggak bisa. Kita lagi ngafal nih. Yang diingat, jemuran saya hujan Yang diingat, orderan nih gimana hari ini? Yang diingat, nanti kita liburan kemana ya? Bisa nggak ngapal kayak gitu? Nggak bisa. Fisiknya di sini, pikirannya di tempat lain. Pernah sholat lupa rakaat nggak? Itu gimana itu? Kenapa bisa lupa rakaat? Karena yang sholat itu fisik kita, pikiran kita nggak sholat, sehingga kita lupa rakaat. Bahkan kadang-kadang begitu kita selesai sholat, kita bertanya, tadi imam baca apa ya setelah Al-Fatihah? Padahal yang dibaca itu surat andalan loh. Ya kan, surat yang kita hafal juga. Tapi karena kita tidak live the moment, kita nggak tahu. Sama seperti menghafal Al-Quran adik-adik. Pikiran Anda hadir 10 menit saat menghafal Al-Quran itu lebih bagus daripada 1 hari yang nggak fokus. Kita duduk sehari di sini, kalau kita tidak hadir pikiran kita nggak bisa ngafal. Tapi kalau kita ngafal 10 menit saja hadir, itu ada yang kita hafal. Jadi perkara sulit atau tidak sulit itu perkara live the moment. Ya, kalau orang tua juga bisa menghadirkan pikiran saat menghafal, dia bisa cepat. Seperti itu. Jadi bukan hanya anak-anak saja. Bisa dipahami? Yang terakhir, yang ketiga, fokus yang ketiga adalah menghadirkan perasaan. Baper. Bawa perasaan dalam menghafal Al-Quran. Rasulullah mencontohkan sama kita, beliau kalau membaca ayat tentang surga, ayat tentang rahmat Allah, kasih sayang Allah, beliau minta sama Allah. Tapi giliran ketika membaca ayat tentang ancaman, ayat tentang neraka, ya, tentang azab, beliau beristiadah, mohon ampun sama Allah. Ya, jadi dalam menghafal Al-Quran penting baper adik-adik. Kalau bisa nangislah. Kalau nggak bisa nangis, pura-pura nangis saja. Supaya nangis gitu. Ya, menghadirkan perasaan. Paham adik-adik? Ini kita langsung praktek nih. Kita akan uji ya. Ini 3 fokus tadi. Cara pegang Al-Quran yang betul. Kemudian yang kedua adalah menghadirkan pikiran. Yang ketiga adalah menghadirkan perasaan. Oke. Sekarang kita langsung praktek ya. Kita praktek. Saya tunjukkan suratnya. Jadi kita akan menghafal halaman tertentu. Tidak juz 30,
tidak juz 1 gitu. Saya pilihkan ya, boleh? Oke, sekarang silakan buka surah Al-Anbiya ayat 82 sampai 90, halaman 329, 15 baris. Coba buka. Mushafnya dibuka aja itu yang dikasih. Oke, buka. Kita mau buktikan deh. Kita mau praktek. Buka halaman 329. Nah, kalau di mushaf yang ini yang kami susun, itu bentuknya kayak gini, teman-teman. Bentuknya kayak gini ya. Oke. Nggak kelihatan ya. Oke, saya sedikit jelasin, teman-teman. Apa arti dari mushaf? Silakan buka ukhti mushafnya yang sudah dibagikan. Oke. Karena yang susun mushaf ini saya dan tim, saya bisa bertanggung jawabkan insyaallah 100%. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, saya bisa presentasikan. Oke, sekarang coba buka halaman 329. Oke, lihat teman-teman. Di bagian sini nih. Bagian sini kan. Ini ada fokus menghafal bagian pertama. Ada nggak? Ada kan? Fokus menghafal bagian pertama dan di bawahnya fokus menghafal bagian kedua. Ada nggak? Oke, berarti satu halaman ini ada berapa fokus? 2 fokus kan? Oke, fokus yang pertama Anda lihat di situ ada yang warna hijau, warna ungu, warna orange, biru dan merah. Itu berarti fokus pertama. Kemudian ada warna hijau lagi, warna ungu, orange, biru dan merah. Itu fokus yang kedua. Berarti ada berapa fokus? Oke, sekarang Anda lihat ada garis vertikal merah. Ada garis yang berdiri warna merah. Ada kan? Oke, itu fungsinya ada 3. Fungsi garis merah yang berdiri itu ada 3 fungsinya. Fungsi yang pertama adalah untuk memisahkan satu kata dengan kata lain yang memiliki makna penuh, makna sendiri. Contoh, ayat pertama ada berapa garis merahnya? Ada 2 ya? Kalau dengan akhir ayat ada berapa? 3. Akhir ayat itu sebenarnya ada garis vertikal merah, hanya saja tidak ditulis karena akhir ayat. Berarti ada berapa? Oke. Kalau ayat yang kedua ada berapa? Ada 3. Oke, tadi fungsi yang pertama untuk memisahkan satu kata dengan kata lain yang memiliki makna tersendiri. Contoh, ayat pertama, wa minasyayatini may yaghusunalah. Ada garis vertikal merah kan? Artinya tentara Nabi Sulaiman dari golongan jin itu ada yang bekerja sebagai penyelam. Dia nyelam aja kerjanya ya. Nyelam. Itu pertama. Yang kedua, wa ya'maluna 'amalan duna dzalik, dan ada juga yang bekerja selain daripada itu. 2 kan? Ketiga, wa kunna lahum hafizin, dan kami yang jaga mereka semua, kata Allah. Jadi ada berapa? Ada 3. Oke, sekarang ayat yang kedua ada berapa? Oke, kita hitung. Wa ayyuba idnada rabbah. Ingatlah ketika Ayub berdoa kepada Tuhannya kan? 1. Anni massaniyaddur. Ya Allah, saya kena sakit. Ya. 2. Wa anta arhamur rahimin, dan kau maha pengasih lagi maha penyayang. Itu maksudnya, paham?
Oke. Fungsi yang kedua, garis vertikal merah, fungsi yang kedua adalah untuk menginformasikan ke otak berapa jumlah kata yang akan kita hafal pada ayat tersebut. Jadi sebelum kita menghafal ayatnya, sebelum kita baca ayatnya, kita sudah dapat informasi duluan. Coba lihat, ayat yang ketiga ada berapa garis vertikal merah? 4. Belum baca udah tahu kan? Itu maksudnya. Kita belum mulai membaca, kita belum mulai menghafal, kita udah dapat informasi. Ada 4 yang saya mau hafal dalam ayat ini. Ayat keempat ada berapa? 2. Ayat kelima ada berapa? Nah, itu maksud saya. Kenapa seperti ini adik-adik? Begini. Otak itu akan mudah melakukan sesuatu kalau informasinya jelas. Contoh, mak kita di rumah bilang, "Nak, kamu pergi warung dong, belikan mak minyak goreng, belikan gula, belikan teh, belikan kopi." Pertanyaannya, kita bisa melakukan nggak? Bisa kita belikan nggak? Kenapa? Informasinya jelas. Sekarang mak kita bilang, "Nak, kamu pergi warung, belikan mama." Bisa nggak? Kenapa? Nggak jelas. Nah, dengan informasi yang jelas, itu ya ke otak akan mudah menghafal. Karena kita udah tahu informasinya dulu. Ada sekian yang saya mau hafal. Seperti itu maksudnya, paham? Oke, fungsi yang ketiga adalah sebagai al-waqfu wal-ibtida. Sebagai wakaf dan ibtida. Tempat berhenti dan tempat memulai. Contoh adik-adik. Ayat yang kedua ada tanda wakaf nggak? Ada nggak? Nah, bagaimana kalau nafas saya pendek? Iya kan? Kalau saya nafasnya panjang nggak ada masalah. Misalnya, wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Nggak ada masalah. Tapi kalau nafas saya pendek, wa ayyuba idz nada rabbah, habis nafas saya. Terus saya mulai dari mana? Ya, kan ada informasi di situ. Berhenti di situ, kemudian langsung lanjut. Anni massani ad-dhurr. Habis lagi. Terus gimana? Lanjut lagi. Wa anta arhamur rahimin. Paham maksudnya? Ya, sebagai wakaf dan ibtida. Kalau napas Anda panjang, baca aja sampai selesai. Tapi kalau tidak, Anda bisa berhenti pada tanda itu. Bisa dipahami? Oke, sebentar lagi kita akan praktek. Nah, sekarang gunakan jari Anda untuk menunjuk ayatnya agar meningkatkan fokus. Kita pakai jarinya tuh. Dulu waktu kami kecil, itu orang tua ngajarin itu pakai lidi. Pakai lidi kan? Nah, sekarang mungkin. Nah, pakai jari. Pakai jari itu lebih bagus daripada pakai lidi. Ini meningkatkan fokus. Karena nggak mungkin jarinya jalan, matanya kemana? Gini kan? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Mata akan mengikuti jari. Ini meningkatkan fokus. Jadi pakai jarinya. Yang kedua, cara membacanya. Nah, ini penting. Kalau mau cepat hafal adik-adik, cara membacanya ketika menghafal sendiri itu seperti sholat zuhur atau sholat asar. Gimana kalau kita baca sholat zuhur atau sholat asar? Coba baca Al-Fatihah, sholat zuhur atau asar. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Yang dengar siapa? Minimal kita sendiri. Nah, saran saya ketika menghafal sendiri itu ya bacanya sir, minimal terdengar oleh telinga sendiri, ya seperti sholat zuhur atau sholat asar. Kalau baca tartil boleh nggak? Boleh. Contoh. Wa minasy syayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik wa kunna lahum hafizin. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Bisa, tapi lama adik-adik.
butuh waktu lama, dan energi yang dikeluarkan itu lebih besar. Jadi saran saya, kalau menghafalnya sendiri, ya bacaannya seperti sholat zuhur atau sholat asar. Tapi kalau mau setoran, nah bacanya seperti sholat maghrib, isya, dan subuh. Paham maksudnya? Jangan pas setoran dibisik-bisik. Nggak bisa. Setoran bisik-bisik bisa nggak bisa kan? Nah, paham maksudnya? Nah, jadi nanti bacanya kayak gini. Wa minasyayatini man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalika wa kunna lahum hafizin. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dhurr wa anta arhamur rahimin. Paham maksudnya ya? Oke. Nah, sekarang satu poin lagi baru kita akan langsung praktek. Di mushafnya ada kok. Di pembatas mushafnya itu ada. Oke, sekarang ini bagian terakhir sebelum kita praktek. 5 langkah menghafal. 5 langkah menghafal. Saya mau tanya adik-adik. Yang menghafal Al-Quran itu otak atau mata? Mata atau otak? Ikhtalafal ulama. Ini ulamanya beda pendapat. Mata atau otak? Ada tidak orang buta yang ngapal Quran? Bagaimana cara ngapal orang buta? Pakai Al-Quran apa? Braille kan? Braille. Diraba kan? Ada tidak orang buta jadi hafiz Quran? Banyak. Pertanyaannya, orang buta ngapal Al-Quran pakai mata atau otak? Otak. Jadi yang menghafal Al-Quran mata atau otak? Otak. Ya, yang menghafal Al-Quran itu otak. Makanya saya kadang-kadang ya kurang setuju. Ada yang bilang, kalau mau hafal ayat ini baca 40 kali pasti hafal. Begitu dibaca, enggak hafal. Baca 100 kali pasti hafal. 100 kali, enggak hafal. Kenapa? Karena yang membaca mata. Nah, sekarang kita perlu tahu adik-adik, berapa kali mata ini membaca dan berapa kali otak kita membaca. Karena yang menghafal otak. Oke, langkah pertama, perhatikan. Langkah pertama. Baca sambil tunjuk ayatnya. Langkah pertama adalah baca ayatnya 100% menggunakan mata dengan cara melihat. Contoh, anggap di depan saya ada Al-Quran. Wa minasyayatini man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalika wa kunna lahum hafizin. Itu langkah pertama. Baca ayatnya 100% menggunakan mata dengan cara melihat. Langkah kedua, baca ayatnya sebagian dengan mata dan sebagian dengan memori. Seperti ini contohnya, lihat ke depan. Baca sebagian dengan mata dan sebagian dengan memori. Wa minasyayatini man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalika wa kunna lahum hafizin. Seperti itu. Kayak orang curi-curi pandang gitu. Sebagian ngelihat ke mushaf, sebagian baca dengan hafalan. Bisa dipahami? Itu langkah kedua. Langkah ketiga, baca ayatnya lebih banyak menggunakan memori daripada dengan mata. Kayak gini. Wa minasyayatini man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalika wa kunna lahum hafizin. Seperti itu. Keempat, langkah keempat adik-adik perhatikan. Keempat, seperti ini keempat. Turunkan Al-Qurannya. Tadi kan di atas. Sekarang turunkan Al-Qurannya. Baca satu kali ayat itu dengan memori. Kalau lupa boleh ngelihat maksudnya. Seperti ini. Wa minasyayatini man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalika wa kunna lahum hafizin. Itu langkah keempat. Langkah kelima, tutup Al-Qurannya. Tutup Al-Qurannya. Langkah kelima, tutup Al-Qurannya kayak gini aja. Baca satu kali dengan memori untuk memastikan sudah hafal atau belum. Wa minasyayatini man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalika wa kunna lahum hafizin. Oke, sudah hafal. Setelah 5 langkah ini Anda lakukan dan Anda yakin ayatnya sudah hafal, sekarang tutup mushaf Al-Qurannya,
baca ayat itu 5 kali pengulangan dengan memori tanpa Al-Quran, tanpa melihat lagi. Wa minasyaitonir man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalika wa kunna lahum hafizin. Wa minasyaitonir man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalika wa kunna lahum hafizin. Wa minasyaitonir man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalika wa kunna lahum hafizin. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. Oke, sudah hafal. Kalau belum hafal, Anda tinggal tambah 6 kali atau 7 kali. Bisa dipahami? Oke, saya contohkan ayat yang kedua. Kita gunakan 5 langkah lagi. Tadi langkah yang pertama apa? Baca ayatnya 100% menggunakan mata. Contoh, saya contohin. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Yang kedua, apa langkahnya? Baca ayatnya sebagian dengan mata dan sebagian dengan memori. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Langkah yang ketiga, baca ayatnya lebih banyak menggunakan memori daripada menggunakan mata. Contoh. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Langkah keempat, turunkan Al-Quran. Turunkan Al-Quran. Baca 1 kali dengan memori. Kalau lupa boleh ngelihat maksudnya. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Kelima, tutup Al-Qurannya, baca 1 kali dengan memori untuk memastikan sudah hafal dengan baik atau belum. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Oke, setelah itu baca ayat itu 5 kali pengulangan dengan memori, tidak pakai Al-Quran lagi. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Oke, paham? Ayat yang ketiga pakai 5 langkah lagi. Nah, sebelum lanjut ayat yang ketiga, gabung ayat 1 dan 2, baca minimal 1 kali pakai memori. Contoh. Wa minasyaitonir man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalika wa kunna lahum hafizin. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Oke, kemudian menghafal ayat yang ketiga pakai 5 langkah. Paham 5 langkah? Oke, setelah hafal ayat yang ketiga diapain? Digabung 1, 2, dan 3 minimal 1 kali dengan memori. Baru menghafal ayat yang keempat menggunakan 5 langkah. Bisa dipahami? Oke, sudah hafal ayat keempat. Sebelum lanjut ayat yang kelima diapain? Digabung lagi 1, 2, 3, 4 minimal 1 kali menggunakan memori. Baru menghafal ayat yang kelima menggunakan 5 langkah. Oke, sudah hafal ayat yang kelima diapain? Digabung 1, 2, 3, 4, 5 minimal 1 kali dengan memori. Oke, fokus pertama udah selesai. Sekarang kita masuk fokus yang kedua, ayat yang ke-6, wadan nun. Oke, paham ya? Warna hijau. Menggunakan 5 langkah lagi. Ya, setelah hafal diapain? Tidak digabung karena kita berada pada fokus yang kedua. Kan fokus pertama udah selesai. Sekarang kita berada di fokus yang kedua. Oke, kita lanjut ke ayat yang berwarna ungu atau fokus yang kedua. Bisa dipahami? Menggunakan 5 langkah lagi. Kalau sudah hafal diapain? Digabung. Dari mana gabungnya? Fokus yang keberapa? Fokus yang kedua warna hijau. Gabung warna hijau dan warna ungu. Setelah itu menghafal ayat yang ketiga
menggunakan 5 langkah lagi. Setelah hafal diapain? Digabung 1, 2, 3. Minimal 1 kali dengan memori. Kemudian ayat keempat pakai 5 langkah lagi. Setelah hafal gabung 1, 2, 3, 4. Setelah itu menghafal ayat yang kelima menggunakan 5 langkah lagi. Setelah hafal gabung 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, fokus yang kedua sudah kita hafal. Setelah itu apa lagi? Baru digabung fokus 1 dan fokus 2. Bisa dipahami? Oke, sekarang silakan relaksasi. Teknik pernapasan lakukan 3 kali. Oke, sekarang angkat mushafnya. Cara pegang Al-Quran yang betul. Cara pegang Al-Quran yang betul. Gunakan jarinya untuk menunjuk. Oke, cara membacanya seperti sholat zuhur atau sholat asar. Gunakan 5 langkah dalam menghafal. Oke, saya kasih waktu. Silakan dimulai.